Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, bagaimana bentuk memuliakan istri itu seperti apa Ustadz katanya? Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Fadal Ustadz. Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Apabila kita ingin seperti itu, maka tentu harus melihat kepada contoh Nabi SAW. Contoh dari Nabi SAW. Beliau orang yang paling pandai dan paling baik dalam melakukan hal tersebut. Yang pertama, beliau sabdakan kepada kita sekalian, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kalian adalah ra'in, yaitu penanggung jawab, dan dia bertanggung jawab hal tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, beliau sabdakan istausu bin nisa'i khaira. Berikan wasiat, nasihat kepada para wanita dengan cara yang baik. Yang kedua. Yang ketiga, firman Allah Azza wa Jalla menyebutkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalian para suami pakaian untuk para istri, pakaian untuk para suami, dan suami pakaian untuk para istri. Nah, ini yang dikumpulkan. Kemudian yang keempat, firman Allah Azza wa Jalla di surat At-Taghabun, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Orang beriman di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian adalah musuh untuk kalian, maka waspada dari mereka. Jika kalian memaafkan, berlapang dada, dan mengampuni, yaitu tidak menghukum mereka, tidak membalas kesalahan mereka, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan ayat semisal serta hadis dari Nabi SAW sangatlah banyak. Maka disimpulkan di sini, apabila kita ingin memuliakan istri kita, yang pertama, jadikan mereka itu bagian dari diri kita. Bagian dari diri kita. Apa yang kita suka mendapatkannya, maka kita berikan pada mereka. Yang kita tidak suka, jangan berikan pada mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, kenali perasaannya. Wanita makhluk yang lembut dan lemah. Tapi juga bisa dia kasar dan kuat. Bisa kebalikannya ya. Ya. Makanya pernah ada berita itu, seorang suami dibakar istrinya ya sampai mati. Oh iya benar. Jadi jangan menganggap mereka itu karena lemah, lembut, kemudian tidak bisa berbuat lebih dari itu. Jangan. Tergantung sikap kitanya. Ya, maka karena mereka itu makhluk yang lembut dan lemah, perlakukan mereka dengan kelembutan dan memperhatikan kelemahan mereka. Karena apabila kita berbuat lembut pada mereka, mereka akan lembut. Jika kita memperhatikan kelemahan mereka, mereka akan sayang. Dan ini yang kedua. Yang ketiga, mereka ini makhluk yang banyak penyimpangannya.
Maka Allah firmankan, fahdharuhum, waspada dari mereka. Nabi kita sampai menyebutkan SAW, fa innahunna khuliqna min dila'. Mereka diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Ya. Jika dipaksa patah, dibiarkan ya tetap bengkok. Nah, jadi bagaimana? Maka beliau sabdakan istausu bin nisa'i khaira. Wasiat ke wanita dengan kebaikan, pergauli mereka dengan kebaikan. Maka dengan kelembutan tadi, ya, tutur katanya, sikapnya, ya, harus disampaikan kepada mereka. Kemudian yang keempat, mereka makhluk yang suka mendapatkan pujian. Maka jangan mahal memuji mereka. Apa bahasa kita istilahnya? Gombal. Nah, jangan mahal. Sebutkan pujian-pujian. Jangan membandingkan mereka dengan wanita lain, kemudian direndahkan. Jangan. Pujian. Makanya kalau kita baca syair-syair secara umum ya, ketika memuji wanita yang disuka, ya sudah melampaui batas. Sampai engkau bila minta bulan akan aku ambil berikan, ya kan? Ya semisalnya. Begitu memang. Dan suka mereka. Suka dengan bahasa-bahasa begitu. Karena mereka mendapati bahwa suami yang seperti ini berarti dia suami yang mengerti jiwa wanita. Ya. Kemudian yang kelima, fahami metode mereka dalam menyampaikan keinginan. Nah, ini yang banyak kaum laki-laki tidak paham. Saya kadang bertengkar ya. Pahami metode mereka menyampaikan keinginan. Misal sedang jalan, Mas, itu warung bakso rame ya. Udah, laki-laki, iya rame banget ya. Sampai nggak kelihatan dagangnya. Udah, laki-laki polos begitu ya. Paling isyarat. Mas, mampir dong. Ah, begitu. Begitulah. Atau nanya, Mas, kalung yang gambar itu bagus enggak? Laki-laki bilang, bagus. Kalau saya pakai gimana? Wah, bagus banget. Tapi kalau tidak dibawa, diantarkan untuk membeli, yang timbul bagaimana? Sikap yang menunjukkan rasa tidak suka. Jadi, nanti kapan-kapan saya beli ya kalau sudah ada rezeki. Senang dia. Senang. Berarti suami saya mengerti. Pahami metode mereka dalam menyampaikan keinginan. Ya. Jadi kaum laki-laki harus banyak belajar apa itu? Kewanitaan. Bukan untuk jadi wanita, bukan. Untuk bisa bermuamalah baik dengan wanita. Kemudian berikutnya, dampingi mereka dalam menjalankan ketaatan pada Allah. Mereka ini makhluk yang kalau mendapatkan bimbingan baik akan jadi semangat. Bahkan kaum laki-laki kalah semangatnya. Lihatlah Ummahatul Mukminin, ibu-ibu kita sekalian. Nah, kalau kita sebut ibu kita ya istri-istri Nabi SAW. Karena sebutkan wazwaju ummahatuhum, istri-istri beliau ibu bagi kaum mukminin. Lihatlah ibu kita sekalian. Semua yang mereka semangat dalam ibadah karena dibimbing benar oleh Nabi SAW. Namun bila mereka dilalaikan, ditelantarkan, tidak diperhatikan, ya sudah. Sholat juga mengulur waktunya, ya kan? Maka dampingi. Oleh karenanya Allah SWT disampaikan Nabi SAW menjamin rahmat bagi laki-laki yang membangunkan istrinya untuk salat malam. Ya, untuk salat malam bangunkan. Nah, itu cara memuliakan wanita. Ya, tentu secara teori ya mudah ya. Secara teori. Prakteknya ya harus mujahadah.
harus bisa matikan semangat. Kenapa demikian? Kadang saatnya istri-istri kita menginginkan suatu, kondisi kita belum bisa memenuhi. Apakah itu perasaan kita, pikiran kita, keadaan kita, kesibukan kita, ya, sehingga ya, ini yang saya ingat dari sebagian wasiat masyayikh. Kalau kalian nanti sudah mulai sibuk dengan kegiatan hidup kalian, harus bisa menyempatkan waktu untuk istri-istri kalian. Kalau belum mendapati waktu, maka harus ada yang dikorbankan. Nah, ternyata betul, harus ada yang dikorbankan. Sehingga ketika belum lama ini ada yang ya minta bicara empat mata tentang keluhan bersama istrinya, saya cuma sampaikan, Anda pernah tidak memperhatikan keinginan istri Anda? Ya, saya usahakan Ustaz. Pernah tidak? Mengerti tidak? Keinginan istri Anda. Kadang istri ini tidak mengucapkan sesuatu. Cuma dengan isyarat saja. Aduh, belum tahu ya. Maka kita sampaikan, coba korbankan satu kegiatan, lalu tanpa dia minta, ajak keluar. Ajak keluar, berdua, tanpa penumpang. Wah, siapa penumpang? Anak-anak ya. Tanpa penumpang. Jalan berdua. Udah ajak kemana, mau apa? Makan berdua, makan bakso, makan es campur, atau duduk di pinggir pantai, makan gorengan berdua. Itu yang diinginkan. Itu yang diinginkan. Nah, ternyata diam-diam orang ini mencoba. Lalu beberapa hari berikutnya ketemu, wah, jazakallah khairan Ustaz, Masya Allah, manjur sekali resepnya. Begitu. Jadi kalau ingin memuliakan istri, begitu. Harus mengerti sifat mereka, keinginan mereka, harus mengerti. Dan kita harus siap untuk berkorban. Jangan egois menjadi suami, hanya ingin apa? Dipenuhi dan sebagainya. Ya, jangan. Itu barangkali ya, wallahi.